Perkenalkan, nama saya Samidi Kuku Yulianto. Saya adalah mahasiswa Politeknik NES Prodi Perhotelan dengan NIM 1230057. Kali ini saya akan menjabarkan sebuah bisnis plan dari suatu LPK perhotelan dan kapal pesiar, yang dimana ini menjadi bisnis plan yang saya pilih untuk saya presentasikan. Nama LPK yang saya pilih adalah The Royal Caribbean Floating Course. The Royal Caribbean Floating Course ini adalah salah satu LPK yang akan bergerak dalam bidang pembelajaran dasar tentang kapal pesiar dan juga perhotelan. Adapun visi dari sekolah ini adalah menjadikan siswa sebagai seorang yang mempunyai sumber daya saing prima dan mampu bersaing hingga level dunia, berjiwa usaha yang tinggi, bermoral baik, berakhlak mulia dalam persaingan kerja di era milenium 4.0 melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga kursus ini. Misi dari kami adalah membekali siswa dengan kemampuan dasar untuk bekerja di hotel maupun kapal pesiar. Yang kedua, mengembangkan ilmu perhotelan dan kapal pesiar yang up to date untuk memastikan anak-anak tidak mengalami ketertinggalan ilmu yang terkini. Yang ketiga, mendatangkan instruktur yang ahli di bidangnya dan masih aktif baik di hotel maupun di kapal pesiar, atau biasa kami sebut dengan praktisi. Yang keempat, memberikan pembekalan bahasa asing yang pastinya akan dipergunakan untuk mendukung komunikasi tingkat internasional. Yang kelima, turut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan siap bekerja untuk perhotelan dan kapal pesiar, khususnya untuk departemen F&B, housekeeping, dan lainnya. Produk pendidikan kami adalah: satu, menyediakan kursus bagian food dan beverage service. Yang kedua, menyediakan kursus untuk bagian food dan beverage product. Yang ketiga, menyediakan kursus untuk bagian housekeeping. Lalu juga menyediakan kursus untuk pendalaman bahasa internasional, utamanya adalah bahasa Inggris. Target market dari presentasi ini atau dari perencanaan bisnis kami adalah: satu, anak-anak SMK perhotelan yang baru lulus. Ini target kami ada di sekitar 50 anak. Lalu ada anak SMA umum yang baru lulus juga, target kami di 25 anak. Lalu ada anak yang sudah bekerja tetapi ingin beralih ke kapal pesiar, target kami sekitar 15 anak. Dan lain-lain atau referensi atau mungkin bersumber dari melihat keberhasilan teman. Dari target yang keempat ini biasanya ini adalah efek dari keberhasilan teman lalu ditularkan mulut ke mulut, sehingga target kami sekitar 10 anak. Adapun marketing activity atau plan marketing yang akan kami lakukan adalah: satu, kami akan melakukan visit ke sekolah-sekolah SMK perhotelan dan SMK umum. Yang kedua, kami akan melakukan visit ke sekolah-sekolah SMA umum. Yang ketiga, kami akan melakukan flyering. Yang keempat, kami akan memposting di sosial media, baik di Instagram, Facebook, TikTok, WA Blast, baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Lalu berikutnya saya akan menyampaikan analisa pendapatan keuangan. Berikut adalah estimasi daripada pendapatan. Bersumber dari anak SMK perhotelan yang baru lulus, itu ada sekitar 40 anak. Adapun biaya masuk untuk siswa per anaknya adalah 10 juta. Jadi kami berharap bisa mendapatkan revenue sekitar 400 juta. Lalu bersumber dari anak SMA umum yang baru lulus atau fresh graduate juga, itu sekitar 5 anak dengan revenue sekitar 50 juta. Berikutnya adalah anak yang sudah bekerja tetapi ingin beralih ke kapal pesiar. Saya letakkan di sini 3 anak, ada revenue sekitar 30 juta. Dan terakhir adalah dari lain-lain atau referensi atau dari melihat keberhasilan teman tadi, ada sekitar 2 anak dengan prediksi revenue di 20 juta. Dari total sumber potensi revenue atau potensi pendapatan tadi, total dari pendapatan ada di sekitar 500 juta.
itu adalah potensi atau estimasi pendapatan yang masuk daripada beberapa sumber tadi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profit and loss atau pengeluaran versus pemasukan. Jadi saya akan bahas dulu untuk dari sisi pengeluaran apa saja yang kira-kira terjadi atau kira-kira aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah aktivitas marketing. Jadi saya akan menyiapkan flyer sekitar 1000 dengan satu piecesnya harganya 500, jadi sekitar 500.000. Kemudian yang kedua adalah sales call atau dimana kita melakukan visit-visit ke sekolah-sekolah tadi. Kurang lebih kita akan melakukan 50 kali visit dengan satu kali visit budget di 250.000. Maka ada biaya sekitar 12.500.000. Kemudian ada Instagram endorse ataupun endorse yang lain, tidak ada di Instagram. Ini kami akan letakkan di 25 kali posting, ada di 200.000 budgetnya, maka semua ada di 5 juta. Keempat adalah poster. Jadi poster saya buat 50 karena poster ini akan sinkron dengan sales call. Jadi di 50 tempat yang akan kita kunjungi nanti akan juga kita menempelkan poster sebanyak 50 sebagai media informasi yang bisa kita tinggalkan di tempat-tempat yang sudah kita kunjungi. Maka dari marketing activity tadi total expense atau biayanya ada di sekitar 20.500.000. Berikutnya aktivitas yang lain atau pengeluaran yang lain adalah pengeluaran SDM. Yang pertama atau 3 pertama ini adalah pengeluaran SDM permanen, yaitu ada kepala sekolah di 6 juta kali 12 karena untuk 1 tahun maka di 72 juta. Kemudian ada marketing staff di 4 juta kali 12 untuk 1 tahun ada di 48 juta. Kemudian ada di administrasi staff 12 kali per bulannya di 2.500.000 maka ada di 30 juta. Dan berikutnya ini ada sekitar 6 dosen yang saya masukkan di sini, ada dosen FB Service, FB Product, Front Office, Etika Industri, Bahasa Inggris dan Housekeeping. Jadi dosen-dosen ini hanya akan mengajar selama 3 bulan atau sekitar 12 sesi, dan dalam satu sesi satu bulannya itu ada di 1.200.000. Maka saya kalikan 3, total per dosen ini ada di 3.600.000. Jadi kira-kira untuk dosen sendiri biayanya ada di 3.600.000 dikalikan 3 dikalikan 6 mata pelajaran seperti itu. Kemudian petugas kebersihan ini juga permanen fix ya, fix expense juga untuk 1 tahun. Saya budgetkan 1 juta di sana untuk 12 kali maka di 12 juta. Dan fixed expense di bawah ini ya, di bawah petugas kebersihan itu ada sewa ruko, saya anggarkan 15 juta untuk 1 tahun. Untuk sarana dan prasarana ini untuk perlengkapan seperti papan tulis, seperti meja, kursi dan sebagainya. Ini sementara saya letakkan dulu 2 juta. Kemudian ada PDAM untuk 1 tahun 500.000, total ada di 6 juta. Kemudian untuk PLN itu di 12 kali juga untuk 1 tahun ada di 6 juta karena saya anggarkan di 500.000. Jadi kesimpulannya total expense baik marketing ataupun pengeluaran biaya-biaya tadi total ada di sekitar 233.100.000. Dan ketika kita versuskan dengan pendapatan tadi di awal ada di 500 juta, maka total revenue atau pendapatan dikurangi total expense masih ada sisa profit sekitar 266.900.000 atau dalam percentage ini sekitar 53%. Jadi demikian tadi untuk presentasi yang saya sampaikan. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, saya sangat yakin bahwa LPK ini akan berkembang menjadi LPK yang terbaik di depan dan menjadi tujuan utama sebagai jembatan menuju sukses dalam berkarir di dunia perhotelan maupun kapal pesiar di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.